Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Maineni Sita Resmi, spesialis anak konsultan PhD. Yang terhormat Ibu Laksmi Rika Warastra Ningtyah, STP. Yang kami hormati Ibu Umiatun, SPDI. Yang kami hormati pula Bapak Vincentius Banu Hasta Punjana, MPD. Yang kami hormati Dr. Supriyati, SOS MKes. Yang kami hormati pula Dr. Widyandana, MHPA PhD, spesialis mata konsultan. Yang kami hormati Ibu Lasdes Kristiani Friday, Sarjana Gizi MPH, serta para hadirin sekalian yang kami banggakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kami ucapkan selamat datang dalam acara talk show penerapan new normal di sekolah yang diselenggarakan oleh CFHC IPE FKKMK UGM. Perkenankan kami membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan, acara ketiga adalah acara inti, yaitu sesi diskusi dan talk show dengan tema penerapan new normal di sekolah. Acara yang keempat adalah sesi foto bersama dan diakhiri dengan penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Acara yang kedua adalah sambutan. Kali ini akan diwakili dari pihak CFHC IPE. Diwakili oleh Dr. Widyandana, MHPA PhD, spesialis mata konsultan. Kepada Dr. Doni kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dan kami hormati Dr. Maineni selaku Wakil Dekan kerjasama di FKKMK UGM dengan masyarakat, kemudian teman-teman dari CFHC yang sudah menyelenggarakan acara ini, dan rekan-rekan semuanya dari peserta webinar ini. Dan kami juga senang sekali untuk pembicara juga sudah mau hadir tepat waktu di acara kita kali ini, yaitu talk show seri pertama ini mengenai penerapan new normal di sekolah. Jadi CFHC IPE kami mendapatkan amanah dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat di FKKMK UGM ini untuk memberikan pembelajaran bagi masyarakat, membuat promosi kesehatan yang merupakan suatu wujud tanggap darurat pandemi COVID-19 ini. Nah, dalam mengolah kegiatan ini, kami mengolah antara pembelajaran pendidikan mahasiswa S1 dari 3 prodi, kedokteran, keperawatan, dan gizi. Kemudian kita juga mengadakan suatu bentuk pengabdian masyarakat, memberikan pendampingan pada keluarga, pada masyarakat, dan ini juga kita wujudnya di sini melakukan talk show seperti ini. Yang ketiga, kami juga mengumpulkan data-data yang nanti bisa digunakan untuk penelitian maupun untuk landasan program selanjutnya. Untuk pandemi ini memang selalu dinamis ya. Sekarang kita masuk di era new normal. Kita bisa lihat banyak orang keluar rumah, ya mereka bersepeda, mereka mulai bekerja di kantor, mereka mulai ke tempat-tempat perkumpulan-perkumpulan yang bisa makan bersama dan sebagainya, sehingga ini harus kita perhatikan bahwa resiko-resiko penularan COVID-19 tetap bisa terjadi di situ. Dan satu lagi yang penting, anak sekolah juga mulai masuk sekolah, sehingga memang untuk webinar kita talk show seri pertama ini nanti memang dengan mengangkat tema penerapan new normal di sekolah. Kita sudah mengundang banyak pembicara yang memang terkait di bidang tersebut, dan nanti moderator oleh Bu Lasdes. Nanti kita akan banyak berdiskusi, sharing pikiran mengenai penerapan new normal di sekolah ini. Harapan kami nanti peserta bisa aktif ikut talk show ini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa diketik di kolom chat, nanti sambil pembicara mengisi, nanti sambil pembicara yang lain bisa menjawab, dan seperti itu, sehingga nanti kita bisa efisiensi waktu.
Kami memang tidak ingin di sini peserta meludak sampai 1.500 dan sebagainya. Cuman di sini kita memang mengundang DPLIA dan stakeholder yang terkait dengan kegiatan CFHC IPE biar lebih efisien, lebih eksklusif, kita bisa diskusi banyak mengenai ini. Tapi jika ada peserta yang pengen masuk ke Zoom, walaupun tidak terkait program ini juga kita tetap terima dan mereka juga semua bisa mengikuti lewat channel YouTube. Nah, itu aja dari saya. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Terima kasih kepada Dr. Doni yang telah menyampaikan sambutannya. Acara yang ketiga adalah acara inti, yaitu sesi diskusi dan talk show dengan tema penerapan new normal di sekolah. Kali ini akan dimoderatori oleh Ibu Lasdes Kristiani Friday, Sarjana Gizi MPH. Beliau adalah manajer eksekutif dari CFHC IPE yang juga merupakan dosen di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya acara kami serahkan kepada moderator, kepada Ibu Lasdes kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Ibu dan Bapak. Perkenalkan, saya Lasdes yang akan menjadi moderator di talk show siang ini, yang nanti sesi ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah bincang-bincang terkait dengan sharing lebih kepada knowledge dan experience daripada narasumber, dan juga nanti yang sesi kedua adalah tanya jawab. Bapak Ibu bisa memberikan chat ataupun nanti secara langsung bisa menyampaikan pertanyaannya. Oke, topik kita hari ini adalah mengenai new normal di sekolah, pasca era tanggap darurat COVID-19. Untuk itu kami telah mengundang bersama kita pada siang hari ini para narasumber. Yang pertama adalah Dr. Maineni Sitaresmi, spesialis anak konsultan PhD, yang merupakan dokter anak, juga selaku wakil dekan bidang kerjasama, alumni, dan pengabdian masyarakat Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat dan UGM. Selamat siang, Dr. Maineni. Ya, selamat siang, Mbak Lasdes. Selamat siang pada semuanya. Di sini tadi ada Dr. Doni, juga ada para narasumber dan juga para peserta talkshow hari ini. Mudah-mudahan kita semua sehat ya di era new normal ini. Amin, amin dok. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya narasumber kita ada Dr. Supriyati Esos MKes. Beliau merupakan pakar promosi kesehatan di FKKMK, singkatannya Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan itu FKKMK ya Bapak Ibu. Dan juga merupakan dosen di Departemen Health Behavior and Social Medicine. Selamat siang Ibu Pri. Selamat siang Mbak Lasdes. Selamat siang Sehat Bapak ya, Ibu Bu? semua. Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya kita sehat ya. Juga ada narasumber kita dari perwakilan Kepala Sekolah SD Negeri Sinduadi Timur, Ibu Umiatun SPDI, sudah hadir. Selamat siang Bu Umi. Selamat siang semuanya. Sudah hadir ya Bu. Apa Ya. kabar Bu? Alhamdulillah baik. Sehat. Dan selanjutnya ada Bapak Vincentius Banu Hasta Puncana MPD, merupakan Kepala Divisi Pendidikan Yayasan Tarakanita, yaitu merupakan SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. Selamat siang Pak Banu. Selamat siang, Bu Lasdes. Ini panggilannya Pak Banu atau Pak Vincent? Iya, Pak Banu saya. Oke, ya. Iya. Sehat Pak? Puji Tuhan, sehat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dan juga yang tidak kalah penting adalah perwakilan dari orang tua, yaitu Ibu Laksmi Rika Warastraninggia, STP, merupakan orang tua siswa dari salah satu SD di Yogyakarta. Selamat siang Bu Laksmi. Selamat siang, Mbak Lasdes. Sehat Bu? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu para narasumber, dan juga selamat siang untuk Bapak Ibu yang telah bergabung dalam Zoom kali ini dan juga yang telah bergabung melalui live YouTube. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, saat ini dunia tengah menghadapi pandemi COVID-19. Tidak terkecuali di negara kita di Indonesia. Respon tanggap darurat COVID-19 di Indonesia dikoordinasi oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, dan salah satu aplikasinya adalah kebijakan yang paling kita kenal, yaitu dengan istilah PSBB ya, kebijakan pembatasan sosial berskala besar.
pada beberapa wilayah PSBB ini masih berlaku, namun akhir-akhir ini ada muncul wacana new normal yang tujuan utamanya yaitu memulihkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Dan sebagai contoh di DIY mungkin sudah dibuka beberapa aktivitas sosial ekonomi dan juga aktivitas lainnya termasuk dengan pendidikan. Namun demikian, menurut Bapak Menteri Kesehatan atau Mas Menteri kita, sekolah masih belum diperkenalkan untuk dibuka, kecuali di wilayah-wilayah yang dinyatakan sebagai zona hijau. Dan sebagian besar di wilayah di Indonesia, update terkini yang bisa kita perhatikan baik di sosial media maupun di TV adalah wilayah masih wilayah merah dan kuning, wilayah hijaunya masih sangat sedikit. Lebih lanjut, untuk transmisi COVID-19, itu mungkin akan bisa kita terapkan di normal apabila transmisinya sudah dikendalikan atau mungkin penambahan kasus barunya sudah tidak lagi tinggi. Dan wacana new normal ini masih dikemukakan oleh pemerintah, tentunya menurut gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, new normal ini lebih kepada perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas kita secara normal. Nah, karena judul kita di sini adalah penerapan new normal di sekolah. Ini pastinya sangat dekat sekali dengan orang tua ya. Saya ingin bertanya pertama-tama ke Ibu Laksmi nih, Bu. Ibu Laksmi sebagai orang tua ya, Bu Laksmi ya. Tentunya pandemi ini tidak hanya dirasakan oleh orang-orang dewasa, ini juga dirasakan oleh anak-anak, khususnya kegiatan rutin yang tadinya pergi ke sekolah. Bisa diceritakan mungkin Bu, selama kurang lebih 3 bulan ini, kegiatan anak-anak, aktivitas anak-anak terkait dengan sekolah di rumah itu seperti apa ya Bu Laksmi? Ya. Monggo Bu. Agak melek ya. Terima kasih Mbak Lasdes dan maaf apa bisa diterima ya, kok kayaknya agak jadi suaranya masuk Bu, cuman agak nggak stabil ya internetnya. Iya. Monggo Bu. Oh iya. Jadi memang selama 3 bulan ini pandemi ini benar-benar merubah tatanan dalam belajar mengajar ya. Saya merasa sekali bahwa kita yang tadinya bisa berharap pada sekolah untuk ikut serta dalam pendidikan anak, sekarang full, kita harus di rumah, harus pegang ya. Tapi itu tidak masalah karena kalau menurut saya memang itu adalah hal yang memang harus dilakukan pada masa-masa sekarang gitu ya. Jadi ya kalau dibilang perubahannya ya pasti berubah sekali ya. Dari yang tadinya berangkat sekolah, menghabiskan waktu di sekolah, sekarang harus menghabiskan waktu di rumah dengan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah, begitu Mbak Lasdes. Berarti selama ini full didampingi ya Bu, ya anak-anak ya Bu? Iya, karena kebetulan saya bisa bekerja dari rumah, jadi saya bisa mendampingi full, begitu. Oke. Nah kalau misalnya nanti kelak Bu, pemerintah memutuskan sekolah dibuka, kira-kira Ibu sebagai orang tua siswa, bagaimana pendapatnya? Apakah akan mengikuti ini ataukah ada kekhawatiran tentang nanti malah takutnya kena COVID gitu, gimana Bu? Iya. Nah ini ya benar-benar kecemasan kita ya sebagai orang tua, sebagai wali murid yang punya anak usia sekolah ini cemas gitu ya. Kalau saya boleh memilih itu anak tetap di rumah. Anak tetap di rumah, tetap aman sama saya, mungkin bisa belajar dari rumah gitu, karena saya merasa selama 3 bulan ini saya bisa mendampingi mereka pembelajaran jarak jauh. Tetapi walaupun demikian ini tidak bisa digeneralisasikan kan ya Mbak Lasdes ya. Pasti ada orang tua di luar sana yang mereka belum maksimal dalam memberikan pendampingan pada anak untuk belajar di rumah ataupun keterbatasan lainnya gitu ya. Keterbatasan mungkin medianya, keterbatasan internet dan segala macam, daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau, yang ketika tidak ada pembelajaran tatap muka mereka akan bingung gitu ya untuk belajarnya seperti apa gitu. Jadi jika memang harus dibuka ya, tadi yang Mbak Lasdes ya nanya ya, kalau harus dibuka ya bagaimana ya, saya merasa bahwa protokol
protokol yang diterapkan oleh pemerintah itu benar-benar harus, aturannya itu juga harus dilakukan secara jelas di sekolah gitu. Kalau misalnya karena anak saya masih SD ya, beberapa hal mungkin harus berubah ya di sekolah. Paling saya concern itu adalah bagaimana membuat anak-anak itu tidak berkumpul atau terlalu dekat dengan teman-temannya. Itu agak susah ya kalau buat anak-anak sekolah ya, pasti saya ngerasa susah sekali gitu. Pasti mereka akan disuruh menjauh atau tidak berdekatan dengan temannya gitu. Kalau misalnya boleh saya kalau misalnya pihak sekolah memungkinkan, itu adalah mengatur jam masuk, mengatur jam pulang, mempersingkat waktu belajar, mungkin meniadakan waktu istirahat ya, sehingga penumpukan-penumpukan di jam-jam tertentu itu bisa diminimalkan. Seperti itu. Kita tahu mungkin kalau misalnya durasi belajar diperpendek, pasti ada pembelajaran atau kompetensi-kompetensi yang tidak akan tercapai. Tapi menurut saya sebagai orang tua murid ya, itu prioritas yang harus kita utamakan sekarang adalah kesehatan anak-anak. Seperti itu, Mbak Lasdes. Oke, terima kasih Bu Lasmi. Nah, berarti kan sebagai orang tua tetap was-was ya Bu ya, kalaupun ada tetap merasa kayaknya nggak aman nih, selama pokoknya belum ada vaksin ditemukan, belum ditemukan model prediksi kapan ini pandemi berakhir, maka orang tua juga mengambil sikap, khususnya Bu Lasmi tadi adalah lebih baik anak bersama saya gitu ya. Iya, betul sekali, Mbak. Nah, ini gimana ya? Tadi juga kita agak-agak was-was gitu mengenai transmisi dari COVID-19 ini. Saya mungkin ke Dr. Maineni ya. Dr. Maineni, gimana sih transmisi COVID-19 ini? Apakah seperti flu biasanya atau bagaimana? Lalu seberapa risikonya dan fatalitinya untuk anak-anak? Karena kan ini yang membuat ibu-ibu atau orang tua merasa kayaknya lebih baik anak sekolah di rumah gitu. Monggo Dr. Maineni. Ya, terima kasih Mbak Lasdes. Jadi memang penyakit SARS-2 ini kan penyakit yang relatif baru ya. Kita baru akhir tahun ini, sehingga sangat dinamis sekali. Pengetahuan rekomendasi kita masih ingat waktu itu ini penularannya benar-benar hanya droplet, artinya bahwa menular itu dengan kalau misalnya batuk, bicara, sehingga sebetulnya yang pada waktu awal itu pakai masker hanya yang sakit saja gitu. Tapi dengan kemudian perjalanan waktu, ternyata rekomendasi yang terakhir bahwa virus itu dari WHO, bahwa virus itu masih bisa melayang di luar gitu ya, sampai sekitar 8 jam, sehingga rekomendasinya juga berubah bahwa sekarang itu setiap orang yang pergi keluar, karena kita kan tidak tahu nih, saya mau ketemu dengan seseorang apakah dia sakit atau tidak, sehingga memang sekarang begitu kita keluar maka kita harus menggunakan masker gitu ya. Memang untuk orang awam cukup dengan masker kain, tentunya rekomendasinya adalah rangkap 2 di tengahnya kemudian dikasih tisu gitu ya, itu sudah sangat menurunkan potensi tertular maupun menularkan. Nah, bagaimana dengan anak-anak gitu ya? Sebetulnya ada, kalau kita lihat bahwa penyakit ini fatality rate-nya, jadi kemungkinan fatalnya itu memang dia lebih tinggi dibandingkan flu biasa ya. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Sebetulnya yang meningkatkan risiko adalah satu, orang tua, orang dengan penyakit-penyakit penyerta lain, misalnya kelainan jantung, keganasan, diabetes meletus, termasuk bayi dan anak itu, karena respon imunnya juga belum sebaik orang-orang yang dengan usia yang lebih tua. Nah, pada anak-anak sekolah mungkin ya dia tidak terlalu berat, tetapi harus diingat bahwa anak-anak mungkin juga sebagai sumber, bisa nanti menjadi sumber penularan yang mungkin menularkan pada
misalnya di rumahnya ada eyangnya dan sebagainya. Sehingga memang saya dan sudah disampaikan oleh SKP, oleh Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri dan Agama, bahwa memang saat ini apakah sekolah bisa dibuka atau tidak, pertimbangan utama adalah keselamatan anak didik dan sekitarnya. Jadi tetap menggunakan satu, dan ini karena Indonesia juga sangat luas, makanya harus dengan zona merah tadi, dan itu tentunya ada banyak pertimbangan, mempertimbangkan pola epidemiologinya, penularannya, dan nanti tentunya harus didiskusikan juga dengan Satgas COVID di daerah itu. Itu ya yang pertama, mengenai penularan dan risiko tertularnya. Hanya memang ini pada dilema yang tidak mudah ya. Tadi siapa namanya? Mohon maaf lupa namanya, Bu Laksmi. Nah, Bu Laksmi sangat beruntung sekali putranya, karena Bu Laksmi full time di rumah gitu, kemudian tadi juga berpendidikan, kemudian akses terhadap informasi bagus. Kita juga harus memikirkan tadi sampai bahwa masyarakat kita juga sangat bervariasi ya. Satu orang tua harus meyakinkan kalau tidak belajar di rumah dalam konteks pembelajaran, maka dia harus bisa mengikuti, memfasilitasi anak bagaimana proses pembelajaran di rumah dengan baik. Ya, yang pertama itu, dan ini tentunya orang tua harus mempunyai literasi yang baik terhadap konten maupun baik akses internet, gitu kan. Kemudian yang kedua bisa tadi bagaimana kalau tadi literasi, yang kedua sekarang kan sudah mulai new normal di mana sebagian kantor-kantor sudah meminta karyawannya untuk pergi. Nah, bagaimana kalau nanti orang tuanya nggak di rumah nih? Ya, nah ini harus juga dipikirkan. Kemudian mungkin tadi akses internet, voucher dan sebagainya, dan juga mungkin ada anak-anak itu kan pada prinsipnya adalah anak yang, kita itu makhluk yang sosial ya, ingin bertemu dengan yang lain baik di sekolah maupun di rumah. Nah, pada mereka keluarga yang kurang beruntung, rumahnya sempit dan sebagainya, mesti anak itu nggak bisa nih disuruh di rumah. Nah, ini bagaimana juga harus kita carikan jalan keluar, karena di kampung saya juga dia nggak sekolah tapi malah jalan-jalan. Kemudian juga malah diajak kemana. Jadi justru yang penting adalah menjelaskan kepada semua saja, termasuk orang tua, bagaimana kepada anak-anak kita bahwa new normal itu menyesuaikan hidup kita. Tadi etika batuk, pakai masker, cuci tangan, tidak bergelombang, kemudian tetap tadi aktivitas fisik bagaimana, misalnya kita buat aktivitas fisik di luar tapi yang aman, sekalian DD berjemur, itu kan juga penting untuk vitamin D. Nah, ini yang mungkin harus kita pikirkan kalau itu tetap pembelajaran jarak jauh, bagaimana tetap memfasilitasi anak-anak yang tetap belajar di rumah supaya tetap kompetensinya ada dan tetap menjamin bahwa dia sehat di rumah. Termasuk salah satunya adalah sudah cukup banyak publikasi anak-anak juga bisa meningkatkan risiko stres, gangguan perilaku, dan dia anak-anak juga risiko mengalami neglected abuse abuse ya kekerasan domestik yang mungkin anak-anak itu malah ya kekerasan kan macam-macam karena ibunya stres dan sebagainya, mungkin itu juga risikonya sangat tinggi. Nah, ini yang mungkin harus kita pikirkan bersama-sama. Begitu sebelum saya ngomong banyak. Ini waktunya Dr. Mary ini soalnya sampai jam 2, jadi kita borong pertanyaan ya Dr. Mary ini ya. Ya, mohon maaf jadi, ya. Dok, kalau gitu, kalau untuk Jogja sendiri gimana Dok rekomendasinya? Apakah new normal itu masih bisa diberlakukan untuk sekolah-sekolah atau kita masih menutup sekolah karena mungkin Jogja kasusnya tidak terlalu tinggi atau bagaimana Dok? Ya, kalau saya lihat hari ini tadi saya lihat jumlah kasusnya sebetulnya kasus kematiannya kan sudah nggak nambah ya, alhamdulillah.
tapi kasus yang konfirmasi masih tetap ada ya, meskipun tidak sebesar di awal-awal. Nah ini tentunya dengan surveillance yang baik kita harapkan memang kasusnya tidak akan meningkat gitulah. Nah, apakah kemudian kalau new normalnya saya pikir kita sudah sepakat ya, kita tetap melakukan new normal, artinya bahwa kita melakukan penyesuaian dengan berbagai situasi inilah. Untuk ke sekolah karena yang ini ya idealnya ya, makanya saya jadi berpikir nih sekolah terutama anak-anak kecil itu memang paling bagus kalau itu dalam satu regional sehingga kalau misalnya SD itu kan ya di sekitar itu sehingga mungkin lebih mudah dikendalikan gitu ya, gurunya juga kalau bisa dari sana, orang-orangnya di sana, mungkin apakah tidak bisa kita gebyah-uyah ya, karena DIY kan juga sangat luas, kemudian Sleman juga nanti mungkin harus dilihat pergerakan kasusnya di situ. Nah, memang kalau itu nanti diterapkan, karena kan jelas dari SK ini kan hanya daerah hijau dan Sleman juga belum hijau, tetapi kan mestinya nanti harus selalu diupdate kondisinya yang disebut hijau epidemiologi itu bagaimana. Nah, nanti perlu ada diskusi antara Satgas COVID, kemudian yang di situ juga banyak unsurnya. Nah, pada waktu sambil ini transisi mempersiapkan, mudah-mudahan memang kita tidak bertambah lagi, justru yang penting sekarang adalah edukasi kepada orang tua, mempersiapkan anaknya dan dirinya bagaimana sih berperilaku sebagai new normal. Ya, karena kan nanti kalau di sekolah dia misalnya pakai masker, ini kan sejak awal di rumah sekarang sudah mulai disiapkan menggunakan masker, karena anak itu tidak mudah. Kita ajak orang tua menggunakan masker kan nanti mengembut dan sebagainya, itu jadi itu dimulai dibiasakan sekarang. Kemudian cuci tangan, nah itu juga sudah mulai diterapkan, karena meskipun tidak sekolah, cuci tangan kan tetap masih ada. Nah ini bagaimana menyiapkan anak-anak dengan cuci tangan, kemudian tidak bergerombol ngomongnya aja 1 meter, gitu. Itu juga ditekankan dengan bahasanya sesuai dengan usianya. Nah ini kemudian etika batuk. Jadi mulai sekarang kita nggak usah nunggu lagi, adalah menyiapkan anak-anak kita. Pentingnya perilaku itu untuk saya, untuk anak kita, dan juga untuk orang lain. Ya, ini yang perlu kita siapkan. Selain tadi aktivitas fisik tetap masih ada dengan new normal itu, kemudian makan yang sehat, ya, karena kan ini kan dengan adanya kondisi sekarang kan anak-anak semakin banyak terpapar oleh TV, terpapar oleh gadget, sehingga screen time-nya menjadi sangat lama. Nah ini juga bagaimana orang tua juga bijak melihat, memfasilitasi anak memilih konten yang baik. Nah ini kan juga hati-hati. Nah ini sebetulnya apakah tadi ya membuka atau tidak, tentunya perlu ada banyak pertimbangan, dan pertimbangannya adalah tadi dengan Satgas COVID, dengan kemudian tergantung dengan juga lokal dan kesiapan dari sekolah, karena kan sekolah juga satu dia harus menyiapkan tempat cuci tangan, kemudian cleaning service-nya dengan disinfektannya juga harus benar, kemudian protokolnya harus ada guru yang benar-benar nanti sering mengingatkan nggak boleh kumpul-kumpul. Kemudian tadi saya setuju waktunya pendek aja di sana, misalnya 4 jam, tidak perlu harus pakai istirahat, tidak perlu pakai kantin, karena kalau begitu kantin ini kan nanti uyek-uyekan dan sebagainya. Nah ini yang kemudian juga untuk sekolah mulai sekarang juga udah mulai mengidentifikasi nih gurunya mana yang kira-kira tidak bisa jaraknya jauh, yang mempunyai sakit yang kira-kira risiko untuk mengajar. Nah ini yang harus banyak mulai disiapkan saat ini, supaya nanti kalau saatnya memang sudah kita bisa memulai, kita tidak grup yakan lagi. Ya. Iya.
Dokter Mene ini kemungkinan yang ada di sini juga tidak hanya ada di Jogja, mereka ada di mana-mana pesertanya. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu yang hadir di sini merupakan daerah wilayah hijau, berarti tidak perlu khawatir gitu ya Dok ya, kalau misalnya sekolah dibuka dan sekolah siap dengan protokol new normal, berarti orang tua tidak perlu khawatir atau bagaimana Dok? Ya, jadi kalau untuk memang daerah hijau itu sebetulnya kan rekomendasinya bisa dibuka dengan transisi mulai dari SMP, SMA karena itu lebih mereka sudah mulai bisa logikanya, reasoningnya juga sudah ada. Nah ini memang perlu ada kerjasama antara sekolah dan orang tua. Nah ini kan khawatir itu tetap ada, tapi kan juga harus ada artinya bahwa khawatir itu justru dengan khawatir berpikiran positif, jadi artinya bahwa orang tua mempersiapkan, kemudian orang tua berkomunikasi dengan sekolah sekalian saling membantu mengontrol supaya implementasi dari protokol kesehatan bisa dikerjakan. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir untuk Dr. Meneni. Dr. Meneni selaku spesialis anak juga merupakan wakil dekan di Fakultas Kedokteran UGM. Nah, ini agak ngerempet ya dari profesi dokter anak. Bagaimana untuk kegiatan akademis atau kegiatan belajar mengajar yang mungkin tidak bisa tergantikan oleh sistem daring, Dok? Apakah ada masukan dari Dr. Meneni untuk kegiatan seperti itu? Ya, betul. Jadi memang kalau kegiatan akademik itu kan sebetulnya dengan daring bisa ya. Tetapi kegiatan-kegiatan yang membutuhkan soft skill, kemudian keterampilan itu kan agak susah kalau dengan sistem daring. Ya, sehingga mungkin harus blended dengan yang kegiatan face to face. Tapi dengan face to face pun tetap harus tadi protokol-protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan sehingga makanya tadi muridnya harus disiapkan, kemudian gurunya stafnya juga disiapkan, kemudian juga sarananya juga disiapkan. Di FK kebetulan kita kan kegiatannya tidak hanya akademik tetapi kegiatan profesi, dan ini kami sudah melakukan berbagai pertemuan untuk membuat SOP dan bagaimana supaya implementasi itu berjalan. Misalnya koasisten, kan nggak mungkin koasisten itu hanya dengan daring. Nah, bagaimana mereka tetap terjunkan di rumah sakit, di daerah hijau tentunya dengan segala protokol APD-nya, alat pelindung dirinya harus benar-benar sebetulnya bukan hanya APD tapi ada perilaku mereka selama berkomunikasi, berinteraksi itu menjadi sangat penting. Jadi prinsipnya adalah keselamatan peserta didik, keselamatan juga pasien, keselamatan kita semua harus menjadi utama. Baik, terima kasih Dr. Meneni juga tadi sudah menyinggung terkait dengan kesiapan sekolah. Nah, ini saya mau pindah ke Bu Umi ya. Bu Umi, halo Bu Umi, hadir? Ya. Ya, ada ya Bu ya. Bu Umi bisa minta tolong dijelaskan situasi belajar mengajar selama 3 bulan ini, selama era COVID-19 ini bagaimana ya Bu, di SD Sinduadi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 bulan selama COVID-19, kami sekolah SD Negeri Sinduadi Timur sesuai dengan edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman bahwa kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dimulai dari pertengahan bulan Maret sampai dengan tanggal 19 Juni 2020 kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi orang tua sangat besar sekali kerjasamanya dengan sekolah, karena dengan merekalah para guru bisa menyampaikan pembelajaran dalam bentuk kelompok-kelompok di kelompok atau grup WA wali murid tersebut. Dalam 3 bulan terakhir itu pelaksanaan pembelajaran jarak jauh memang dilaksanakan dengan cara daring,
ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan grup-grup WA, dan ada yang menggunakan secara manual. Tetapi semua itu tentu ada kendalanya. Nah, kendala yang kami hadapi di sekolah negeri itu yang kebetulan juga kebanyakan para orang tuanya berada di ekonomi menengah ke bawah, itu mereka juga harus mencari nafkah, bekerja, sehingga tidak bisa mendampingi putra-putrinya sebagaimana yang Bu Laksmi tadi sampaikan. Sehingga memang kendalanya, misalnya sebuah tugas itu harus diselesaikan, itu harus menunggu orang tua yang dari bekerja ataupun HP-nya biasanya itu dibawa bekerja. Sehingga anak-anak tidak bisa langsung menyetorkan pekerjaan yang harus disetorkan kepada guru. Kemudian dari guru juga ada cara yang lain selain dengan grup wali murid tersebut, yaitu dengan memberikan tugas secara langsung, yaitu guru memberikan soal ataupun latihan dan orang tua mengambil soal ataupun latihan itu ke sekolah, kemudian nanti siswa mengerjakan tugas itu dan sesuai dengan kesepakatan dikumpulkan ketika gurunya sudah menyampaikan kapan dikumpulkan. Begitu sampai penerimaan rapot. Saya kira itu. Berarti penerimaan rapotnya juga daring atau gimana Bu Umi? Penerimaan raport kemarin kita sampaikan kepada wali murid dengan cara kita buat split ya. Jadi jam 8 kita pergunakan untuk nomor urut 1 sampai 15. Kemudian 1 jam kemudian kepada nomor urut selanjutnya sampai selesai. Seperti itu. Jadi tetap dilakukan secara luring, namun ada shift-shift waktu gitu ya Bu Umi ya? Iya, dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan juga. Jadi dipastikan bahwa orang tua yang mengambil rapot itu adalah yang sehat dan wajib menggunakan masker. Di sekolah juga sudah disiapkan untuk pengukur suhu dan juga hand sanitizer serta sabun dan tempat cuci tangan. Demikian. Oke, Bu Umi bisa diceritakan nggak kalau selama ini kan rata-rata anak SD itu usianya di bawah 12 tahun atau mungkin paling tua 12 tahun ya Bu Umi. Bisa diceritakan nggak selama ini kalau misalnya anak mengalami sakit itu kira-kira sakit yang paling banyak itu apa ya? Sakit menular atau sakit infeksi atau menular atau sakit yang lain? Kira-kira misalnya kalau musim hujan demam berdarah atau musim flu dan lain sebagainya. Kalau di SD Singgoadi itu seperti apa ya Bu Umi? Ya. Seperti pada umumnya, anak-anak itu memang rentan terhadap penularan berbagai penyakit menular. Kalau yang sering dialami adalah flu, batuk, pilek, dan juga cacar air. Itu yang sering sekali dialami oleh anak-anak di usia sekolah. Setiap kali dalam satu kelas ataupun dalam satu ruangan itu ada 1 ataupun 2 yang flu, biasanya hari berikutnya siswa ataupun siswinya sudah memberikan arahan kepada anak yang kebetulan baru pilek atau batuk itu untuk istirahat dulu di rumah. Cuma kebanyakan anak-anak itu kan senangnya itu kan ketemu dengan teman-temannya. Jadi dianggap kalau hanya flu atau batuk atau pilek itu bukan sakit yang berat, sehingga walaupun disuruh pulang ataupun diantar sampai rumah pun kadang-kadang tidak mau, karena di rumah juga tidak ada orang tuanya,
sehingga walaupun sakit juga tetap di sekolah. Tetapi khusus yang untuk yang cacar ini memang sekolah melarang anak-anak yang sedang kena sakit cacar. Itu. Jadi kalau selama ini sebelum era COVID ini kalau flu, demam-demam biasa gitu masih tetap masuk gitu ya Bu Umi ya? Iya. Nggak mau, anaknya nggak mau disuruh pulang. Iya, Bu Umi saya menyampaikan Ya, tadi walaupun disuruh pulang, ya, walaupun anak itu disuruh pulang, kadang-kadang itu juga nggak mau. Besoknya masih berangkat juga, seperti itu. Semangat belajar Iya. ya berarti Bu Umi. Iya. Tadi saya menyampaikan apa yang jadi isi hati orang tua murid ya Bu Laksmi menyatakan ya mungkin saya akan mengirimkan anak saya ke sekolah jikalau misalnya sekolah telah mempersiapkan dengan baik untuk protokol new normalnya. Bagaimana kira-kira Bu Umi selaku kepala sekolah persiapan apa walaupun mungkin sekolah masih tutup ya, persiapan apa yang sudah dilakukan oleh sekolah terkait dengan nanti persiapan ke depan atau mungkin akhir tahun atau tahun depan sudah dibuka kembali terkait dengan new normal ini? Ya, selama ini kita di sekolah negeri itu memang harus menunggu instruksi dari dinas, dari kepala dinas pendidikan. Namun demikian, karena sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan bahwa kita itu akan berada di suatu tempat yang baru, keadaan yang baru. Mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri untuk hidup dengan cara yang baru. Tidak menutup kemungkinan juga apabila nanti sekolah juga dibuka, kita dari sekolah itu mungkin semaksimal mungkin berusaha untuk menyediakan yang pertama tempat cuci tangan. Ini alhamdulillah sudah lumayan banyak ya di sekolah kami, mungkin nanti bisa diperbanyak lagi, kemudian menyediakan sabun cuci tangan dan juga hand sanitizer. Yang kedua, mewajibkan siswa-siswinya untuk menggunakan masker. Kemudian memasang poster-poster juga himbauan untuk menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan tetap menggunakan masker dan juga cuci tangan. Dan juga setiap yang masuk ke sekolah itu dites suhunya, apakah dia sehat ataupun tidak. Kemudian selalu membersihkan ruangan dengan disemprot desinfektan sehari sebelum dipergunakan dan setelah dipergunakan. Kemudian juga menyediakan masker bagi anak-anak yang mungkin lupa tidak membawa masker. Nah, itu hal-hal yang sifatnya sederhana yang bisa kita persiapkan di sekolah kami. Mungkin demikian. Baik Bu Umi, berarti kan ada semacam anggaran belanja tambahan ya Bu Umi ya terkait dengan alat tes suhu, kemudian fasilitas cuci tangan di mana-mana, masker. Nah kira-kira sumber daya dari sekolah ini sudah dipersiapkan atau belum ada atau bagaimana ya Bu Umi? Ya, kami dari sekolah negeri itu memang mengandalkan dari BOS atau Bantuan Operasional Siswa Sekolah ya. Jadi dari BOS itu pun bisa diambilkan dari pos kebencanaan yang bisa dipergunakan untuk pembiayaan karena sekarang ini kan dianggapnya juga bencana, ini ada COVID-19 itu juga bencana. Nah ini kita ambilkan dari sana. Jadi walaupun tidak ada biaya tambahan ya Bu ya? Jadi tidak ada biaya tambahan untuk orang tua murid gitu? Tidak ada. Cuma mungkin barangkali nanti karena orang tua siswa itu kan sangat mendukung ya kepada sekolah, jadi mungkin nanti kita akan kerjasama dengan wali murid di grup-grup WA, itu mereka juga bisa membantu dengan mungkin menyediakan alat-alat yang diperlukan seperti misalnya sabun cuci tangan itu kan tentunya memerlukan banyak sekali ya karena harus dipergunakan oleh 200-an orang dalam satu harinya.
barangkali juga kalau sekolah yang menyediakan semua mungkin biayanya terlalu besar, sehingga mungkin kita akan bekerja sama dengan wali murid dengan sukarela diminta bantuannya seperti itu. Oke, berarti adanya dana bantuan operasional sekolah plus nanti mungkin ada diskusi lebih lanjut dengan wali murid ya Bu Umi ya. Kita berhenti sampai sini dulu diskusinya. Ada pertanyaan satu, ini ditujukan kepada Dr. Maineni karena sekitar jam 2 nanti Dr. Maineni akan ada rapat dengan Bupati. Ini ada pertanyaan dari Bapak Antonius Haryanto. Bapak Antonius Haryanto dari SMA Stella Duce 2 kepada Dr. Maineni. Melihat perkembangan dan evidence yang muncul di Yogyakarta akhir-akhir ini, menurut prediksi Dr. Maineni, pada kira-kira bulan apa Yogyakarta akan mengalami zona hijau, yaitu memungkinkan sekolah melakukan pembelajaran dengan tatap muka secara bertahap. Monggo Dr. Maineni mungkin bisa diberi tanggapan dulu sebelum kita. Terima kasih. Kebetulan saya bukan orang epidemiologi ya, tapi ya, jadi ini kan kalau kita lihat grafiknya hari ini, itu kan memang kasusnya masih naik meskipun tidak secepat di awal. Nah, ini akan sangat tergantung dari apakah kita pada waktu new normal ini melakukan kegiatan-kegiatan yang benar-benar menerapkan tadi menggunakan masker, tidak bergerombol dan sebagainya. Yang pertama itu. Jadi ini harus kita lakukan, karena kalau itu dilakukan sebetulnya ini nanti harapannya tidak ada lagi transmisi. Selain kita juga Dinas Kesehatan juga melakukan surveillance terhadap kontak mereka yang konfirmasi atau PDP, ODP kan dilakukan screening, dilakukan pelacakan dengan swab. Itu yang pertama. Kemudian juga ini sebentar lagi kan ada penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini kalau dari UGM kan sudah menerapkan beberapa prosedur supaya teman-teman adik-adik yang datang ke Yogyakarta itu benar-benar sehat. Salah satunya adalah harus dilakukan isolasi mandiri selama 2 minggu. Ya, karena dengan isolasi mandiri selama 2 minggu, kalau dia misalnya sakit, maka 2 minggu itu adalah fase dia akan inkubasi, dia akan muncul gejala, sehingga kalau ada muncul gejala, itu bisa dilakukan, kita juga UGM melakukan yang disebut dengan screening mandiri, jadi kita bisa memasukkan data-data kita, gejala kita, sehingga kita, oh ini kita sehat atau kita perlu ada follow up. Nah, kalau semua perguruan tinggi juga melakukan kegiatan ini, artinya bahwa semua mahasiswa baru dilakukan isolasi mandiri, gitu ya, kemudian dilakukan monitoring terhadap gejala kalau flu, kemudian dilakukan screening, kemudian kita melakukan semuanya protokol itu dilakukan dengan baik, tadi cuci tangan, pakai masker, kemudian jarak physical distancing minimal 1,5 sampai 2 meter. Insya Allah ini mudah-mudahan tidak dalam waktu lama kita bisa hijau. Nah, apakah kita bisa mencapai itu atau tidak tergantung kita semua. Mari kita bersama-sama, tidak hanya sektor kesehatan tapi semua komponen masyarakat melakukan ini. Sehingga mohon maaf saya tidak bisa menjawab berapa lama karena saya bukan ahli epidemiologi, nanti tidak salah. Tapi intinya mari kita bersama-sama menerapkan protokol, mudah-mudahan tidak dalam waktu lama kita bisa ke zona hijau gitu. Iya, terima kasih Dr. Maineni. Mungkin Pak Antonius saya simpulkan beberapa variabel yang nantinya dapat mempengaruhi prediksi itu kapan berhenti adalah beberapa tadi adalah kerjasama dari berbagai macam sektor, tidak hanya kesehatan, juga pendidikan di sana, dan juga diharapkan juga masyarakat mengalami perubahan perilaku, begitu ya dokter ya. Oke, kami lanjutkan lagi diskusinya. Kalau tadi ngomongin kegiatan belajar mengajar untuk anak-anak di bawah umur 12 tahun. Nah, sekarang untuk anak-anak remaja, saya akan ke Bapak Vincent atau Bapak Banu ya. Pak Banu bisa dijelaskan kalau untuk kegiatan belajar mengajar ini untuk SMP dan SMA di Yayasan Tarakanita ini bagaimana Pak selama masa tanggap darurat COVID-19 ini? Ya, terima kasih Bu Lasdes atas waktunya. Untuk sekolah-sekolah kami di Yayasan Tarakanita
Kebetulan namanya untuk SMP dan SMA itu adalah Stella Duce, tetapi untuk TK dan SD itu namanya Tarakanita. Nah, kami ada 2 SMP dan 2 SMA yang ada di Yogyakarta ini, yang juga melayani para siswa tidak hanya dari Jogja, tapi juga mereka yang berasal dari luar Jogja, ya, luar pulau juga banyak ya yang di jenjang SMA. Nah, mulai tanggal 18 Maret, masa tanggap darurat, kami melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kalau di tempat kami biasa disebut sebagai PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Kalau yang di pemerintah namanya BDR ya, belajar dari rumah gitu. Tapi prinsipnya sama. Nah, untuk pelaksanaan di sekolah-sekolah kami memang untuk yang SMP dan SMA itu tidak sama persis ya. Kalau SMA barangkali peran orang tua sudah tidak terlalu banyak karena mereka bisa belajar mandiri, kemudian pembelajaran bisa mereka akses di portal pembelajaran di sekolah masing-masing menggunakan Google Form. Begitu juga dengan yang di SMP juga demikian. Ada juga pembelajaran yang diberikan kepada para siswa itu melalui grup WhatsApp di kelasnya masing-masing yang adminnya adalah wali kelasnya. Nah, kemudian tugas-tugas disampaikan di grup tersebut. Ada juga yang melalui tutorial pembelajaran melalui YouTube. Begitu. Jadi memang kami berupaya untuk menyampaikan pembelajaran se-efektif mungkin kepada para siswa dengan cara-cara yang ada. Ini juga merupakan ya rahmat tersembunyi juga bagi kami sekolah dan para guru begitu, karena kemudian lalu bisa memanfaatkan banyak hal untuk bisa memberikan pembelajaran secara efektif di masa tanggap darurat sehingga pelayanan kepada para siswa juga dapat berjalan dengan baik. Kalau yang jenjang SMP memang keterlibatan orang tua itu lebih banyak untuk itu ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang sudah mendampingi anak-anaknya, putra-putrinya menjadi guru untuk mereka, karena beberapa hal itu tutorial itu juga membutuhkan bantuan dari orang tua, entah itu dalam melaksanakan pembelajaran atau mungkin ketika harus submit assignment misalnya begitu, bentuknya video ya pasti kemudian ada orang lain yang membantu. Itu juga merupakan pengalaman tersendiri bagi orang tua dan anak-anak kami begitu, ketika mengumpulkan tugas itu bentuknya video ya kadang-kadang tidak cukup satu take kemudian berhasil, mungkin harus diulang lagi. Itu juga merupakan ya upaya yang membutuhkan kesabaran begitu. Kemudian juga upaya orang tua dalam mendampingi putra-putrinya, mungkin pagi ya harus siap dengan pembelajaran, karena kami biasanya pembelajaran itu diatur seperti kalau di sekolah. Jadi mulainya tetap jam 7 pagi begitu, nanti ada notif ke orang tua masing-masing bahwa ini pembelajarannya dimulai begitu. Kemudian kami juga mempertimbangkan faktor kesehatan, baik para siswa, baik orang tua, juga guru-gurunya, sehingga untuk pembelajaran di masa tanggap darurat ini kami juga atur biasanya satu hari itu 7 jam, ini kami atur menjadi 6 jam sudah termasuk istirahat. Itu maksimal. Kalau yang TK itu 3 jam, karena kami ada TK-nya. Kalau TK itu 3 jam, kalau yang SD itu ada yang 3,5 jam, ada yang 4 jam, ada yang 5 jam. Itu kami atur demikian sehingga para siswa tidak mengalami kejenuhan lalu kelelahan dalam belajar, karena ini juga akan menyesuaikan dengan kondisi yang baru. Kami juga untuk para guru kami itu juga kami pertimbangkan juga masalah kesehatan mereka dengan mengurangi durasi pembelajaran, karena ada juga yang guru itu ya justru ketika pembelajaran jarak jauh itu malah bekerjanya itu sampai jam 11 malam, jam 12 malam, orang tua kontak ke gurunya, Bu ini caranya bagaimana? Itu jam 11 malam itu Bu, ini ditanyakan ke gurunya, laptopnya sudah ditutup, harus buka lagi, harus cari lagi begitu untuk melayani orang tua. Jadi
Jadi kami juga harus pertimbangkan itu juga agar semuanya sehat, gurunya sehat, siswanya sehat, orang tua juga sehat, maka kemudian kami perlu atur untuk pembelajarannya. Oke, terima kasih Pak Banu. Berarti sudah diatur ya dengan Yayasan Tarakanita ini baik dari jenjang TK tadi sampai juga ke SMA. Ini yang menarik, SMA ini juga ternyata banyak perantau ya, kayak anak kuliah gitu. Itu gimana Pak? Berarti mereka selama ini sudah pulang ke rumah atau ada boarding, ada asrama seperti itu di sekolah? Iya, kami ada asrama untuk yang SMP setelah DC 2 yang ada di Suryo Dinengratan itu ada sekitar 30 anak putri semua di situ yang di asrama. Kemudian yang untuk SMA itu baik setelah DC 1 maupun setelah DC 2 itu ada asramanya juga. Yang setelah DC 2 itu ada asrama putra dan asrama putri. Pada waktu awal-awal tanggap darurat, jadi itu bulan-bulan Maret akhir begitu, kami himbau kepada sekolah-sekolah agar mereka yang tinggal di asrama itu untuk tetap ada di asrama, karena kami punya keyakinan ya justru malah isolasi mandirinya di asrama itu, dan sampai sekarang semuanya aman. Ada yang pulang Pak? Ada sebagian yang oleh orang tuanya diminta pulang, kami izinkan untuk pulang, tapi banyak yang tetap tinggal di asrama. Bahkan hari ini ketika ini kan sudah penerimaan rapot ya tanggal 17 Juni yang lalu, itu ada beberapa yang masih tinggal di asrama karena orang tua berpikir lebih aman di Jogja, jadi tinggal di asrama, dan kami juga tetap mendampingi mereka di asrama tersebut. Oke, untuk waktunya saya mohon konfirmasi, tadi saya mencatatnya 7 jam ya Pak ya untuk SMA. Betul Pak? Itu 7 jam itu jam normal. Oke, selama PJJ kami menggunakan 6 jam. Oh, jadi dikurangi 6 jam termasuk istirahat 30 menit ya. Itu waktunya tetap sama gitu, misalnya 7 sampai 12 itu seperti itu atau gimana Pak? Cara mengontrolnya, apakah mereka on terus di jam itu atau seperti apa? Iya, karena untuk yang SMA juga SMP itu menggunakan Google Classroom begitu, kemudian itu dibuka aksesnya mulai jam 7, kemudian kami juga batasi untuk submit assignment-nya, jadi mengumpulkan tugasnya itu juga dibatasi, ada jam maksimalnya begitu ya. Oke Pak, selama ini apakah sudah ada arahan ya Pak dari Dinas Pendidikan Provinsi terkait dengan penerapan new normal di sekolah? Sejauh ini dari Dinas Provinsi belum ada. Nah untuk itu karena ini sudah tahun ajaran 2019-2020 akan berakhir dan kita akan mulai tahun ajaran yang baru, maka kami dari Yayasan Tarakanita membuat kebijakan internal kami. Tentu kami juga nanti akan menyesuaikan dengan peraturan dari pemerintah. Iya, jadi intinya Tarakanita mempersiapkan dulu, tapi nanti juga akan disesuaikan dengan aturan yang akan menyusul, begitu ya Pak ya? Iya, betul begitu. Jadi kami rencanakan untuk tahun ajaran depan, itu 13 Juli kami mulai tahun ajaran depan, sampai dengan akhir semester 1, itu di bulan Desember kami melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Kemudian kami rencanakan mulai Januari kami akan melaksanakan tatap muka. Itu rencana kami, tapi semuanya tergantung dari pemerintah ya. Sama halnya dengan pertanyaan ke Bu Umi tadi, apa saja persiapan Yayasan Tarakanita untuk menghadapi nanti bulan Januari kalau sekolah dibuka, Pak? Iya, kami siapkan untuk sarana prasarananya. Kami tempat cuci tangan itu sudah ada semua. Kami sedang mengupayakan untuk tempat cuci tangan yang hands free ya, jadi yang tuasnya dengan diinjak gitu ya. Itu kami akan siapkan di sekolah-sekolah kami. Kami yang di TK sudah membuat sendiri. Jadi karyawan kami membuat sendiri dengan pipa pralon begitu untuk hand sanitizer-nya. Jadi kalau menggunakan itu tidak perlu pegang, jadi cukup diinjak nanti sudah bisa digunakan. Kemudian kami juga sudah keliling ke sekolah-sekolah kami. Saat ini kondisi sekolah kami ya puji Tuhan semuanya bersih seperti biasa begitu.
Tapi nanti kalau sudah akan digunakan, tentu kami juga akan persiapkan lebih detail lagi, karena tentu kebersihan ya itu juga harus bisa dipastikan di sekolah-sekolah itu. Kemudian untuk pembelajarannya itu kami juga menyiapkan, karena ini kan siswanya tidak ke sekolah ya begitu. Jadi kalau biasanya kan kalau awal tahun ajaran itu kan ketemu di sekolah, kemudian ada pembagian buku paket begitu yang akan digunakan. Nah, ini kami sedang menyusun e-modul begitu yang nanti akan kami berikan kepada para siswa semuanya untuk proses pembelajaran di tahun ajaran baru. Untuk para gurunya, ini kami juga sedang mempersiapkan para guru untuk bisa memaksimalkan pembelajaran dengan cara memanfaatkan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang bisa digunakan. Jadi kami dari Yayasan Tarakanita mengadakan pelatihan secara online hari ini, hari pertama tanggal 29, dan nanti terakhir itu di tanggal 4 Juli. Jadi ada 9 materi yang kami siapkan untuk para guru, dan para guru mengikutinya secara online. Nah, di sekolah-sekolah kami juga para guru itu secara mandiri juga mereka juga mengembangkan atau menyiapkan materi pembelajaran untuk tahun ajaran depan. Jadi ini biasanya para guru itu, ini kan para guru itu kan libur ini, jadi libur tidak masuk sekolah. Jadi kalau ini betul-betul libur, kalau kemarin itu ada di rumah tetapi bekerja, kalau yang ini memang waktunya libur, jadi mulai tanggal 22 Juni sampai tanggal 7 Juli itu guru-guru libur, tapi ini libur guru kami manfaatkan untuk bagaimana kami bisa melayani peserta didik dan orang tua dengan baik dengan menyiapkan pembelajaran untuk tahun ajaran depan. Begitu. Bagaimana dengan kapasitas per kelasnya, Pak? Itu apa mau dikurangin atau mau ada shift atau bagaimana, Pak, untuk tahun depan? Iya, mengacu pada keputusan bersama 4 menteri, kami ketika nanti diizinkan di bulan Januari untuk memulai itu, nanti kami akan memulai dengan kapasitas yang seperti yang disebutkan, yaitu 50% dari kapasitas yang ada. Nah, lalu diatur hari Senin itu kelompok A yang masuk, hari Selasa yang masuk kelompok B, kelompok A-nya belajar di rumah dan seterusnya. Kami akan atur begitu. Kami juga akan atur juga untuk dalam tanda kutip materi ajarnya. Jadi kompetensi-kompetensi dasar yang diberikan ini sedang dipetakan oleh rekan-rekan guru. Nanti akan dipilih mana yang akan dimasukkan dalam pembelajaran di semester 1 mendatang, karena tidak mungkin semuanya diberikan karena mengingat waktu dan keterbatasan pada metode pembelajarannya. Berarti ada kemungkinan ini nanti metodenya blended ya, Pak? Ada tatap muka, ada yang daring begitu, atau nanti full daring atau bagaimana, Pak? Semester 1 ya dipastikan semester 1 itu full daring, semester 2-nya nanti blended ya, ada yang daring, ada yang luring. Jadi makanya modulnya disiapin dari sekarang ya, Pak ya? Iya, betul. Ya. Ini pertanyaannya sama juga dengan Bu Umi. Kalau Bu Umi tadi ada dana BOS, Pak. Kalau Tarakanita nih gimana nih, Pak? Karena kan belanjanya kan nambah nih, Pak. Iya, kami juga mendapatkan dana BOS juga yang tentu ketentuannya juga sama dengan yang disampaikan atau ketentuan dari pemerintah. Kemudian dari kami sendiri juga kami berupaya untuk bisa memanfaatkan anggaran yang ada di tempat kami, di mana anggaran itu harusnya ini saya cerita tentang 3 bulan terakhir ya, itu kan ada kegiatan-kegiatan yang sudah kami programkan, tetapi tidak terlaksana, itu lalu dana yang ada itu kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan untuk tanggap darurat ini. Tetapi itu bukan diambilkan dari misalnya dana yang untuk siswa, itu dana yang memang digunakan untuk kami sendiri. Misalnya, contohnya karena selama 3 bulan terakhir ini kami menggunakan sistem shifting ya untuk karyawannya, sehingga satu harinya hanya 1/3 dari jumlah karyawan yang ada. Itu kan berarti satu itu dari sisi biaya untuk konsumsi itu kemudian berkurang. Nah, ini dana yang tidak digunakan ini kemudian bisa kami gunakan untuk keperluan misalnya membeli hand sanitizer, membeli disinfektan
dan peralatan yang lainnya. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang harusnya dilaksanakan di semester 2, tapi tidak terlaksana, dananya kemudian kami alihkan. Sementara dana yang untuk siswa, itu kan ada kegiatan-kegiatan siswa, misalnya wisuda misalnya. Wisuda itu ada anggarannya sekian juta, tetapi karena wisudanya kami laksanakan secara online, berarti lalu ada kos-kos yang tidak digunakan, misalnya konsumsi misalnya, itu kan tidak digunakan. Nah itu kemudian sisa dana yang tidak digunakan itu kami kembalikan kepada orang tua. Jadi kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana di 3 bulan terakhir ini, dananya kami kembalikan kepada orang tua karena kegiatannya kan tidak terlaksana. Oh, itu dananya dikembalikan ke orang tua begitu Pak, dalam bentuk dana atau dalam bentuk fasilitas Pak? Dalam bentuk dana. Jadi itu kami untuk yang bisa, jadi misalnya SMA kelas 10 naik ke kelas 11 misalnya begitu, sisa uang kegiatan itu kemudian kami masukkan untuk pembayaran uang sekolah di tahun ajaran depan, misalnya seperti itu. Jadi tidak dikembalikan secara tunai ya kepada orang tua, tapi kemudian nanti uang sekolahnya sudah dipotong dengan sisa dana yang ada. Gitu. Bahkan kami untuk yang, kan kami ada SD Tarakanenda yang di Ngebesan, di Turi itu kan di kaki Gunung Merapi begitu ya. Itu uang sekolah muridnya untuk 3 bulan dari April, Mei, Juni itu kami bebaskan. Jadi mereka tidak membayar uang sekolah di 3 bulan terakhir ini. Mungkin bisa digunakan oleh orang tua untuk keperluan yang lainnya. Iya, betul. Begitu. Iya, terima kasih Pak Banu. Bapak Ibu, terkait dengan yang sudah kita bahas ini tentunya lagi-lagi kita bahas tentang perilaku ya. Bagaimana sih secara teori perubahan perilaku. Nah, di sini kita mengambil dua sumber. Yang pertama adalah sekolah yang mana itu adalah anak-anak dan juga yang sekolah yang mana di sana ada remaja di sana. Apakah ada perbedaan secara teori untuk perubahan perilaku baik itu pada anak-anak, remaja maupun juga dewasa? Lalu bagaimana rekomendasi untuk penerapan new normal ini? Nah, ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Supriyati Esos MKes. Beliau merupakan pakar perilaku kesehatan dan promosi kesehatan. Kepada Bu Supri. Halo, selamat siang Bu Supri. Halo Mbak Lasdes. Bu Pri, ada presentasi dari Bu Pri terkait dengan beberapa pertanyaan tadi yang mungkin sudah dikemukakan oleh para narasumber. Ya, baik. Terima kasih Mbak Lasdes. Mohon izin, mohon maaf. Ini mohon izin share sedikit. Semoga bisa lebih membantu saya untuk fokus. Jadi, ya, sudah kelihatan ya? Masih blank. Ya, sudah mulai. Sudah kelihatan. Okay. Ya, baik. Bentar. Baik, saya sedikit menyiapkan jadi bagaimana sih sebenarnya penerapan new normal. Pertama, kita akan bicara tentang new normal itu sendiri ya. New normal ini kan kita menggunakan istilah yang mungkin dianggap asing begitu ya, kalau kemudian kalangan pendidikan menengah ke atas ini ya new normal. Tapi new normal itu apa gitu ya? Karena ada plesetan juga new normal itu kembali normal gitu ya, dari yang tadinya tidak waras menjadi waras, bukan itu gitu. Jadi karena ada banyak juga ya meme yang beredar begitu ya. New normal itu kalau kemudian dulu mungkin mengalami masalah gangguan jiwa gitu ya, gangguan mental, kemudian sembuh. Nah, ini sudah waras kembali begitu. Nah, apakah kita semua seperti itu? Kan tentu saja tidak. Tetapi new normal di sini adalah bagaimana kita berusaha sesuatu yang baru, kemudian kita adaptasi menjadi sebuah kebiasaan. Sebenarnya baru-baru banget juga enggak, karena kayak misalnya cuci tangan. Ini sudah diusahakan sangat lama ya, puluhan tahun kita mencoba mensosialisasikan pentingnya cuci tangan di 5 waktu kritis. Tapi ternyata itu tidak mudah gitu. Nah, salah satu hikmah dari COVID-19 ini adalah masyarakat Indonesia itu kemudian mengenal cuci tangan itu bahkan tidak hanya 5 waktu kritis, tapi lebih sering lagi. Jadi ini benar-benar
cuci tangan yang dulunya disosialisasikan oleh Kemenkes sangat intensif, cukup lama, ini kemudian sekarang orang benar-benar dengan sendirinya bergerak untuk cuci tangan. Oh ya, khawatir kalau nggak cuci tangan. Padahal dulu itu luar biasa. Mengajak masyarakat cuci tangan sebelum makan. Satu saja waktu kritis, itu susah luar biasa. Ya, kenapa? Tangan kita kotor setelah makan, bukan sebelum makan, gitu. Tetapi begitu sekarang, mungkin dampaknya real, gitu ya, nyata adanya corona, itu adanya COVID ini membuat orang kemudian menjadi lebih khawatir dan mau menerapkan. Nah, jadi new normal itu adalah kita berusaha untuk mengadaptasi hal-hal yang baru menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Nah, mengapa kita perlu new normal? Mungkin minta tolong bantuan siapa? Mbak Eci atau Mbak Hanifah atau siapa? Tadi saya nitip satu video, saya kira video ini saya stop share dulu. Video ini cukup membantu kita, kenapa kemudian kita perlu melakukan jaga jarak dan sebagainya. Ini kami Bisa sudah minta siapkan, tolong? Bu. Ya, Ya, yang minta kami tolong. siapkan. Ya, Ya. silahkan. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Oke. Ya, ini memang dari Jepang dengan bahasa Jepang. Cuman saya sedikit intro saja bahwa ini adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melihat secara nyata, kasat mata itu memang tidak kelihatan. Tetapi begitu kita perhatikan dengan kamera yang dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka kita akan lihat bedanya. Ya, kita saksikan sebentar, hanya 2 menit kurang. Ya. Ini adalah biasa dengan kasat mata ya. Yang kita lihat seperti ini. Hanya 1-2 semprotan gitu. Dan kita saksikan dalam tangkapan kamera yang super tinggi ya. Ya, luar biasa bedanya ya. Sangat banyak cipratan atau kita sebut dengan droplet saat ini ya. Yang keluar dari hidung kita, dari mulut kita yang kita mungkin tidak menyadari. Sehingga kalau kita tahu seperti ini, pasti kita tidak nyaman berada di dekat orang yang bersin. Kenapa kita harus menerapkan perilaku bersin? Kenapa kita harus pakai masker? Ya, ini luar biasa. Andaikan kita bisa melihat yang seperti ini langsung, pasti semua orang akan bersegera menggunakan masker, akan bersegera menjaga jarak. Satu lagi, ini ketika kita ngobrol, sedekat ini adalah jarak yang biasa, ya, tidak terlalu dekat. Kita tidak melihat sesuatu pun yang terciprat, ya, tidak ada cipratan ludah, tidak ada droplet di sini, tetapi ketika ditangkap dengan kamera dengan kecepatan tinggi, ternyata luar biasa. 大きな声を発すると、たくさんのマイクロ飛沫が発生します。 Ya, jadi ini dengan kamera, で漂い jadi 続け、 bisa kita lihat. なかなか消えません。 Ya, sudah この cukup, マイクロ Mbak. 飛沫 Terima kasih. Ya. Bisa di stop videonya. Baik, ya itu sebagai salah satu gambaran kenapa kemudian kita perlu mengadaptasi kebiasaan baru. Mungkin tadinya sih kita berpikir kalau kemudian itu orang yang bersin adalah orang yang sehat, tidak membawa penularan dan sebagainya, ya aman-aman saja, tidak masalah. Tapi bagaimana dengan ketika sekarang kita mengenal adanya COVID-19 yang kemudian penularannya adalah melalui droplet atau cipratan ludah ya, bahasa mudahnya. Kadang-kadang kita berpikir apa sih yang paling mudah gitu ya untuk diterima oleh masyarakat begitu. Nah, dengan melihat video tadi, saya kira kita menjadi sangat bisa memahami kenapa rekomendasinya jaga jarak. Jaga jarak ini bukan sesuatu yang mudah bagi kita karena kita justru selama ini kumpul nggak kumpul, yang penting kumpul gitu ya. Kalau dulu kan ada slogan di masyarakat Indonesia seperti itu, sehingga kita itu banyak sekali event-event yang kemudian mendorong kita untuk berkumpul di satu titik dengan jarak yang sangat berdekatan. Tetapi risikonya seperti tadi, ternyata droplet itu luar biasa, hanya saja tidak kasat mata gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang kemudian perlu kita adaptasi ya di dalam new normal ini? Sebenarnya tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Yang pertama, kita perlu mengakses informasi yang dapat dipercaya. Ini penting. Saya letakkan di poin pertama. Kenapa? Karena era revolusi industri saat ini itu hoax itu luar biasa. Siapapun bisa membuat berita dan siapapun bisa menyebarkan berita. Ini yang paling bahaya. Bisa membuat dan bisa menyebarkan, kadang-kadang kita tidak cek dulu, begitu dapat langsung share. Nah, maka ini bisa menjadi orang panik, bisa menjadi stres, bisa salah treatment, bisa salah dalam mengambil implementasi program dan sebagainya. Maka kebiasaan baru kita yang pertama adalah mengakses informasi yang dapat dipercaya.
Yang kedua adalah jaga jarak. Saya kira video tadi sudah sangat mengajarkan kepada kita pentingnya jaga jarak. Yang ketiga, pakai masker dan menerapkan etika bersin dan batuk. Kenapa pakai masker dulu? Dokter Meneni tadi sudah menjelaskan, dulu hanya untuk orang yang sakit. Sekarang karena orang yang sakit sudah susah untuk kita deteksi, semakin banyak jumlahnya, maka WHO dan juga Kementerian Kesehatan menyarankan pakai masker untuk semua orang. Ketika keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain, maka kita menggunakan masker, menerapkan etika batuk dan bersin. Bukan ditutup dengan tangan, tetapi kita kemudian menggunakan punggung, gitu ya, bau gitu ya, bukan punggung, bau gitu ya, atau kemudian ini ya, jadi tidak ditutup dengan telapak tangan, karena telapak tangan justru dropletnya justru akan ke tangan kita, sementara setelah itu kita mungkin berjabat tangan, kita mengambil makanan dan sebagainya. Yang berikutnya cuci tangan pakai sabun. Ini tadi sudah, saya senang sekali karena Bapak Ibu tadi menyampaikan bahwa di sekolah-sekolahnya sudah disediakan fasilitas, ya, ada sabunnya, ada tempat cuci tangannya dan sebagainya. Ini sangat penting. Dan yang berikutnya adalah perilaku hidup yang sehat. Nah, tadi ada burden yang luar biasa ketika harus belajar dari rumah. Jam kerjanya sampai jam 11 malam. Kadang-kadang lupa aktivitas fisik, ya, lupa makan yang sehat. Yang penting sesempatnya makan apa yang ada di depannya misalnya gitu ya, yang tersaji. Nah, ini tidak boleh kita lupakan. Bagaimana kemudian kita tetap harus berperilaku hidup sehat. Pola makannya terjaga, bagaimana buah dan sayurnya, gizi seimbang. Aktivitas fisik 30 menit satu hari dalam, atau kemudian 150 menit dalam satu minggu. Ya. Buah dan sayur, air putih, dan sebagainya. Ini sangat penting untuk kita terapkan. Nah, inilah sebenarnya new normal yang kita perlukan. Tentu untuk melakukan ini semua kemudian perlu ada beberapa kegiatan lain yang mendukung. Ya. Kalau kemudian kelihatan menjadi sangat ribet gitu ya, harus pergi, harus bawa alat ibadah sendiri, harus bawa alat makan sendiri. Ini semua dalam rangka mendukung ini sebenarnya. Ya. Baik, nah kalau tadi Mbak Lasdes menanyakan terkait dengan perubahan perilaku. Kalau kita melihat teorinya, ini salah satu saja yang saya ambil, ini ada model socio-ecological. Nah, di sini seorang individu ini sebenarnya dikelilingi oleh banyak sekali lingkungan. Individu itu sendiri sudah menentukan, dia punya persepsi, punya pengetahuan, punya sikap yang akan mendorong pada perilaku seseorang. Kalau kita bicara tentang COVID-19, ada meme yang ramai beredar, ada aliran logis, ada aliran kesehatan yang kemudian oke, kita harus melakukan new normal dengan menerapkan protokol kesehatan. Ada aliran konspirasi, ada aliran halusinasi. Ada banyak sekali aliran. Nah, ini akan membentuk perilaku individu. Kemudian yang berikutnya adalah interpersonal. Kita berinteraksi dengan orang lain, ini juga membentuk perilaku kita. Ada juga organisasi. Interpersonal mungkin keluarga, mungkin teman, siapa ya. Sekarang jejaring sosial banyak sekali. Organisasi sekolahan, bagaimana kemudian sekolah punya regulasi. Masing-masing sekolah bisa jadi beda regulasinya. Gak masalah, kita masuk saja misalnya gitu. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang bergabung di sini sudah punya komitmen yang bagus untuk kemudian menjaga seluruh komunitasnya menjadi baik. Kemudian komunitas yang lebih luas dan tentu saja kebijakan. Kebijakan ini akan sangat menentukan. Nah, untuk itu semua tentu saja di sini literasi kesehatan dari setiap lini ini menjadi sangat penting. Literasi kesehatan tidak hanya pada kemampuan atau pengetahuan seseorang tentang kesehatan, tetapi bagaimana kemampuan seseorang mengakses informasi, menganalisis informasi, memahami, sampai kemudian mengambil keputusan untuk hidup sehat. Nah, ini sangat penting berkontribusi di dalam proses pembentukan perilaku, sehingga akan terlihat perilakunya seperti apa. Bapak Ibu semua tadi sudah menyampaikan kurang lebih, mungkin bisa saya rangkum seperti ini, bahwa di dalam pengelolaan sekolah sebenarnya meskipun tujuan utama yang dikelola adalah siswa, tetapi di situ selain pengelola sekolah ada juga orang tua, ada juga masyarakat di sekitar sekolah, mungkin ada sekolah-sekolah yang di luaran, ada yang jualan dan sebagainya. Di dalam sekolah nggak kumpul, nggak berkerumun, tetapi ketika jajan di luar mungkin berkerumun. Nah, ini juga perlu kita ajak untuk berkolaborasi. Dan tentu saja para pengambil kebijakan. Kita mengetahui sekarang sudah ada SKB 4 Menteri, ya, yang kemudian di situ bagaimana repopulasi di sekolah itu perlu bertahap. Walaupun zona hijau, tetapi perlu ada masa transisi 2 bulan. Setelah 2 bulan kemudian baru kemudian diterapkan, dan itu pun berbeda kalau untuk
asrama misalnya itu berbeda lagi. Nah, yang ingin saya tekankan memang di dalam perubahan perilaku kaitannya dengan new normal di sekolah, apapun metode yang kita lakukan, semua sekolah punya kreativitas, tetapi jangan lupakan tujuan pembelajaran. Ini yang kami sangat tekankan di UGM begitu. Jadi jangan sampai hanya sibuk menyiapkan daringnya, tetapi lupa ini tujuannya apa. Terakhir nggak tercapai begitu. Jadi di sini ada Bapak Ibu kepala sekolah, pengelola sekolah gitu ya, juga siswa ya, luar biasa Bu Laksmi yang kemudian mampu mendampingi putra-putrinya gitu ya. Itu kan tidak semuanya seperti itu. Nah, bagaimana kemudian capaian tujuan pembelajaran itu sendiri dapat dipenuhi. Nah, kaitannya dengan perubahan perilaku, mungkin satu hal yang ingin saya tekankan adalah perlunya rekayasa lingkungan. Jadi, kita nggak mungkin mengubah perilaku dari yang tadinya tidak biasa menjadi kebiasaan itu kayak semacam Bandung Bondowoso begitu. Jadi, kita perlu membuat lingkungan yang memang memungkinkan setiap individu itu berperilaku seperti yang kita harapkan. Bagaimana mungkin siswa-siswinya akan mencuci tangan kalau kemudian melihat role modelnya tidak cuci tangan misalnya, begitu ya. Ini saya kira sangat penting begitu dan ini sangat krusial. Apalagi ini kan pendidikannya tentu saja dari mulai PAUD, dari mulai TK, SD, SMP, SMA yang masih sangat perlu role model begitu. Bahkan di perguruan tinggi pun masih sangat diperlukan role model. Kemudian tadi literasi kesehatan saya sudah menegaskan dari awal dan juga jangan lupakan untuk mewujudkan itu semua kita perlu pengembangan regulasi yang integral. Jadi adanya sosialisasi protokol kesehatan kita harapkan tidak terlepas dari proses KBM. Artinya bukan menjadi dua hal yang berbeda, tetapi kita harapkan ini menjadi satu kesatuan. Misalnya tadi dengan era daring, maka kalau kami di UGM itu protokol kesehatannya bukan hanya untuk yang bekerja di kantor, tetapi juga bagaimana sivitas UGM yang bekerja dari rumah pun harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi itu terlekat jadi satu begitu ya, dan itu komprehensif. Jadi tidak saling lepas begitu ya. Dan ini akan lebih mudah untuk diterapkan. Misalnya kalau kemudian ada sistem zaman saya kecil dulu misalnya sekolah itu kalau pagi diperiksa kukunya begitu ya. Nah, ini kan anak-anak menjadi lekat begitu. Nah, sekarang mungkin dicek pakai masker atau tidak dan sebagainya begitu. Sehingga memang menjadi satu kesatuan bahwa pagi itu ada sistem kalau yang kemudian tidak pakai masker gimana? Tadi ada sekolah yang menyediakan. Apakah selalu disediakan atau mungkin ada model reward yang selalu pakai masker, nanti ada salah satu hari pas upacara atau apa kemudian diumumkan ini loh Master of Masker gitu ya. Jadi ada the people of week gitu ya, seperti itu misalnya ya, bisa dibuat seperti itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sedikit tadi ada pertanyaan dari peserta di kolom chat terkait dengan ruangan. Jadi di SKP 4 Menteri itu sudah dijelaskan di situ 50%. Kalau di UGM kita membuat satu rumus begitu ya, berapa yang memungkinkan. Karena kalau 50% itu kan tergantung besar kecil ruangannya dan tergantung pada awalnya apakah memang sudah berjarak atau terlalu penuh atau sudah longgar begitu. Jadi kalau kami di UGM sudah membuat rumus kurang lebih seperti ini. Jadi ini kalau ada pertemuan, kalau kemudian kita harus luring koefisiennya seperti itu atau nanti Bapak Ibu bisa juga mengakses ya. Ini rumusnya yang dikembangkan dari tim Satgas Covid. Oke. Saya kira itu Mbak Lasdes, terima kasih, saya kembalikan. Ya. Terima kasih Bu Pri, tadi beberapa sudah disampaikan oleh Bu Pri, namun sebelum saya ke Bapak Ibu untuk tanya jawab, ini ada beberapa yang saya ingin konfirmasi dulu ya Bu. Berarti sekarang ini kita di Jogja, supaya kita tidak salah kaprah, sekarang ini kita belum new normal ya Bu? Sudah, jadi new normal itu kan sudah kita terapkan ya. Maksudnya gini, new normal itu kan sebenarnya kita terapkan dari kapanpun itu bisa. Ya, kalau tadi kemudian dikata, cuman kan untuk melakukan itu agar menjadi benar-benar menjadi kebiasaan kita, sudahkah apakah ketika kita mau keluar, misalnya kita sudah refleks menggunakan masker, gitu ya. Ketika dari luar kita pulang, apakah kita sudah refleks melakukan cuci tangan, gitu ya. Tentu saja pembentukan ini kan bukan satu proses yang instan, tetapi ini perlu proses yang panjang. Kalau kemudian di rumah pulang nggak cuci tangan, ya tolonglah anggota keluarga yang lain mengingatkan. Misalnya anak kita gitu ya pulang, Dek cuci tangan dulu, gitu ya. Kalau perlu, nah di rumah pun kita siapkan, di depan ada sabun gitu ya,
ada tempat yang memungkinkan cuci tangan sehingga nggak kemudian harus ke toilet yang kemudian mungkin jauh gitu ya. Kalau tadi saya tekankan tentang rekayasa sosial, seperti itu. Rekayasa lingkungan adalah bagaimana kita mendorong, menyediakan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan orang berperilaku seperti yang kita harapkan. Ya, jadi kita juga sudah kan, kayak misalnya sekarang kan kita lihat di jalan-jalan itu juga new normal ya. Misalnya Malioboro lah, taruhlah Malioboro. Itu Sultan sudah begitu ketatnya, masuk Malioboro harus screen. Harus pakai masker, nggak pakai masker nggak boleh masuk Malioboro, misalnya seperti itu. Harus jaga jarak. Kalau kemudian kita belanja itu pun harus jaga jarak. Di mana-mana supermarket seperti itu sekarang. Cuci tangan dulu sebelum masuk supermarket, kemudian harus jaga jarak. Di situ pun pengunjung dihitung. Kalau kemudian sudah overload harus di stop dulu, tunggu di luar, baru boleh masuk. Ini adalah penerapan new normal. Jadi mungkin kalau tadi awal diantarkan dengan PSBB ya, PSBB itu sebenarnya di Indonesia tidak semua provinsi itu menerapkan PSBB. Nah, new normal ini juga tidak harus dari PSBB, begitu ya. Jadi sebenarnya new normal ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita harapkan ini masih tetap dibawa, meskipun kemudian nanti suatu saat COVID sudah selesai, tidak masalah. Tapi cuci tangan tetap jalan terus, gitu misalnya seperti itu. Etika batuk dan bersin tetap jalan seperti itu. Begitu, Bu Lasdes. Iya, terima kasih Bu Pri. Tadi saya simpulkan dari slide yang telah ditampilkan oleh Bu Pri, sebenarnya new normal ini nggak new banget ya. Kalau di IKM kita mengenal istilah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, yang kemudian dikembangkan kalau di Indonesia. Betul. Kita punya masyarakat sehat, Gremas, itu yang sering kita dengar mungkin di TV atau di sosial media. Jadi nggak baru-baru banget sebenarnya ya Bu ya. Benar. Jadi justru itu yang kami bersama-sama dengan Promkes Kemenkes itu juga yang kita khawatirkan adalah jangan sampai ketika sekarang orang untuk meningkatkan imun sudah rajin berolahraga, rajin makan makanan yang sehat, nanti COVID hilang terus kembali ke perilaku yang dulu. Nah, ini yang kemudian jangan begitu ya. Jadi kita yang sudah baik ini ya pertahankanlah begitu, seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Bu Pri atas pemaparannya. Mungkin sekarang kita ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan melalui chat, mungkin Mas Wahid bisa ditampilkan. Tadi sudah dijawab yang untuk Bu Meneni ya, untuk Bapak Antonius Haryanto, Stella Duce 2. Kemudian yang pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Widodo Wirawan. Sebenarnya pertanyaannya buat Bu Meneni, tapi Bu Meneni sudah tidak ada di sini. Tapi mungkin ini agak ada hubungannya juga dengan new normal ya. Bu Pri mungkin bisa bantu menjawab bagaimana cara agar zona hijau itu dipastikan sementara orang-orang tidak dibatasi pergerakannya. Bila anak-anak sudah sekolah, namun siapa yang bisa memastikan bahwa orang di rumah tidak bergerak ke daerah kuning atau merah, sehingga anak-anak pun bisa membawa virus ke sekolahnya. Selain itu, anak-anak apa memang bisa dipastikan nyaman terus-menerus mengenakan APD atau masker? Itu mungkin pertanyaannya bisa di-cover oleh Bu Pri? Mohon Bu Pri bisa meng-cover. Baik, ya. Gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Lasdes. Terima kasih nih Dr. Widodo. Justru tadi satu hal yang terlupa saya sampaikan juga terkait dengan new normal ini. Kalau kami di UGM itu mengambil memang sikap perspektif, kalau Pak Warek mengatakan kami mengambil sikap atau perspektif pesimis. Artinya kita lebih hati-hati. Kita lebih banyak melakukan upaya preventif. Tidak kemudian merasa, oh kita udah sehat jadi boleh begini-begini. Tidak, tetapi kita melakukan langkah-langkah yang sangat preventif, termasuk kemudian sebelum melakukan kebijakan-kebijakan, itu kami juga melakukan analisis. Misalnya, karena tadi Dr. Meneni juga sudah menyampaikan, ada beberapa kelompok masyarakat yang berisiko, masyarakat yang punya komorbid, ya, yang itu tidak hanya dibatasi oleh usia. Ya, misalnya usia bukan, tetapi kadang-kadang itu juga ada yang masih muda tetapi dengan misalnya riwayat hipertensi, ada riwayat DM, penyakit gula ya, atau kemudian penyakit-penyakit yang lain yang membuat lebih rentan. Nah, ini sudah kami analisis terlebih dahulu sehingga kelompok-kelompok ini tetap disarankan untuk bekerja dari rumah. Meskipun UGM sudah memulai sejak Juni kemarin itu kemudian
15 Juni itu kemudian mulai bekerja dari kantor. Kami di FKKMK itu juga punya salah seorang security yang beliau sebenarnya masih muda begitu ya, kelihatan sehat, tetapi beliau punya riwayat hipertensi. Maka beliau tidak disarankan bekerja di kantor. Nah, bagi Bapak Ibu yang di sekolah ini juga sangat penting saya kira, karena ada banyak OTG gitu ya. Kita bukan untuk saling mencurigai sekali lagi, tapi kita saling membangun awareness ya, bahwa setiap orang mungkin bisa jadi di antara kita juga merupakan OTG yang kemudian bisa menjadi penular. Nah, maka kita lebih berhati-hati ya, kelompok-kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih ya lebih disarankan untuk di rumah. Kemudian terkait dengan pergerakan, ini benar sekali Dr. Widodo, jadi memang kita perlu sangat hati-hati begitu ya. Jadi new normal ini termasuk juga sebenarnya ya, kalau kemudian nggak penting-penting banget keluar, ya ngapain keluar sih? Kita lebih harus efisien, lebih harus hemat gitu ya, tidak kemudian banyak buang-buang waktu, kongko-kongko dan sebagainya, kemudian melakukan pergerakan. Nah ini yang perlu kita batasi. Kalau kemudian kita baru saja misalnya melakukan perjalanan keluar kota yang kita juga tidak tahu, mungkin bisa jadi di jalan ketika menggunakan kendaraan umum dan sebagainya, maka kita perlu waspada. Seperti itu. Nah, prinsipnya memang dengan jaga jarak tadi, kemudian menggunakan masker gitu ya, itu yang sedikit banyak itu akan mengendalikan kita. Dan tadi Dr. Meneni sudah menjelaskan bahwa anak-anak mungkin bisa menjadi penular. Di sekolah bisa jadi guru-guru ada yang rentan, atau tenaga kependidikan juga bisa jadi ada yang rentan. Ini juga kita perlu untuk waspada. Jadi melakukan assessment betul, dan semuanya diharapkan untuk melakukan ini aware atau sadar bahwa mari kita melindungi diri kita dan melindungi orang lain. Jadi kita tidak egois gitu ya, tapi mencoba untuk menjaga diri agar tidak tertular dan tidak menularkan kepada orang lain. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Kesimpulannya risikonya tetap masih ada ya Bu Pri, tapi Betul. kita bisa meminimalkan risiko itu dengan cara kita semua aware, baik itu orang tua, baik juga guru dan juga anak-anak, begitu ya Bu Pri ya? Betul sekali. Makanya kalau dalam SKB 4 Menteri itu meskipun zona hijau kan tidak langsung ya, tapi ada proses 2 bulan terlebih dahulu untuk masa transisi. Kemudian 2 bulan ini akan dianalisis gitu ya, apakah memang tetap hijau atau kemudian ada perubahan gitu ya. Dan kalau kemudian kalau di asramanya yang lebih dari 100 itu bahkan sangat-sangat gradual, jadi 25% dulu, dan itu yang diterapkan juga di UGM ya. Kami di UGM juga mahasiswa itu benar-benar prioritas kapan yang boleh datang sekarang adalah mereka-mereka yang harus segera lulus, dikejar waktu studi sudah habis, harus nge-lab dan sebagainya, yang lain daring. Kemudian kita membuka misalnya semester pendek untuk mengantisipasi itu seperti itu. Jadi memang bertahap 25%, baru nanti di akhir gitu ya. Kami berasumsi mungkin November, Desember itu baru berani mendatangkan mahasiswa yang lebih banyak begini. Jadi sekarang ini sama sekali tidak berani, itu pun sudah dengan protokol yang luar biasa ketat gitu ya. Jadi ketika datang ke UGM itu kemudian perlu karantina dulu 14 hari, kemudian melaporkan kondisinya ke GMC, kemudian ke klinik Korbagama gitu ya, RSA, UGM juga siap seperti itu. Jadi memang semuanya harus mensupport sistemnya gitu. Baik, terima kasih Bu Pri. Pertanyaan berikutnya dari ini mungkin username-nya Sekolah Balitaku Khatam Quran. Izin bertanya untuk Pak Banu. Untuk anak TK boleh sharing teknis pembelajarannya bagaimana ya Pak? Social distancing-nya bagaimana? Apa ada persiapan khusus lainnya? Mengingat anak TK sering berpelukan tiba-tiba atau sering pukul-pukulan. Nah ini gimana Pak Banu? Anak TK kan suka ekspresif. Ya, memang yang paling susah itu TK gitu. Dalam perhitungan kami, kalau kami mulai untuk tatap muka di bulan Januari itu kan, kalau tahapannya TK itu nanti sekitar bulan Mei itu kan baru mulai dengan tatap mukanya begitu. Nah memang dalam persiapan untuk metodologi pembelajarannya itu nanti kami memang perlu siapkan khusus ya, sampai hari ini memang belum fix untuk semuanya, tetapi kami baru menyiapkan untuk protokolnya ya. Untuk protokolnya misalnya kalau biasanya anak masuk kelas itu baris lebih dahulu, nah ini besok tidak baris, karena kalau baris itu kan pasti berdirinya berdekatan begitu, namanya juga anak itu
susah untuk diminta 1,5 meter ya, karena anak-anak mungkin ya seperti itu, karena pengalaman juga ini ada anak sama-sama anak TK begitu, karena akrab, lalu kemudian mereka kangen begitu, lalu telepon-teleponan, sepakat untuk main ke rumah, sudah dari rumah sudah dijanji, Dek nanti tetap masker ya, pakai masker ya, begitu. Tapi ketika ketemu di rumahnya ya maskernya dilepas, pelukan begitu. Nah itu mungkin juga nanti akan terjadi ketika masuk. Nah kami siapkan protokolnya, jadi misalnya seperti itu. Kemudian protokol yang lainnya itu misalnya berkaitan dengan baju yang dikenakan. Jadi dari rumah itu mengenakan baju bebas, ketika sampai di sekolah kemudian ganti dengan seragam di sekolah. Begitu. Kemudian untuk alat bermain juga kemudian nanti akan diatur, dibatasi sehingga tidak berbagi alat bermain dan juga alat untuk pembelajarannya. Begitu. Kalau untuk pembelajaran sendiri, karena nanti itu akan diatur masuknya 50%, jadi jumlah siswanya akan lebih sedikit ya, kalau TK itu kan 20 anak, jadi nanti yang masuk itu 10 anak. Nah mungkin dengan seperti itu lalu kemudian physical distancing-nya nanti bisa lebih dijaga. Kemudian kalau misalnya membuka pintu begitu, yang membukakan pintu itu nanti gurunya. Jadi anak-anak itu diupayakan untuk tidak banyak menyentuh barang yang ada di sekolah. Gitu. Kurang lebih begitu untuk yang TK. Oke, terima kasih Pak Banu. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan ke kolega sekolah Balitaku Khatam Quran. Sini kayaknya guru juga yang tanya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Yasmin Damayanti. Izin bertanya bagaimanakah efektivitas penggunaan face shield dibandingkan dengan masker? Mungkin yang bisa menjawab ini Bu Pri kali ya, Bu Pri. Ini saya kasih pertanyaan terus deh. Bu Pri, apakah ada informasi terkait dengan face shield? Halo, selamat siang Bu Pri. Ya, selamat siang Mbak Lasdes, maaf. Ya, untuk face shield ya, jadi memang face shield ini pertama face shield tidak menggantikan masker. Face shield tidak menggantikan masker. Jadi meskipun kemudian menggunakan face shield itu tetap masker digunakan. Kenapa? Karena memang sebenarnya kan masker ini juga perlu diperhatikan cara menggunakannya mestinya benar, begitu ya. Jadi bukan kemudian menggunakan masker tapi diturunkan hanya nempel di leher atau kemudian hanya menutup mulut saja, begitu ya. Tapi mestinya hidung dan mulut itu tertutup, ya. Cara penggunaannya ini harus benar. Tadi Dr. Meneni sudah menegaskan ya kalau kita dibolehkan menggunakan masker kain, memang disarankan masker kain karena masker yang ini ketersediaannya juga terbatas, dan juga ketika kita menggunakan masker juga perlu hati-hati. Sekarang ada beberapa case jadi menggunakan masker kemudian dibawa olahraga yang cukup kuat. Nah, ini justru bisa berdampak berbahaya. Nah, tadi saya lupa ingin menyampaikan ya. Jadi menggunakan masker juga harus hati-hati, tidak boleh ketika misalnya bersepeda gitu ya. Kemudian ini, jadi kita sendiri yang harus mengontrol gitu ya. Bersepeda itu nggak boleh rombong-rombongan ya, ada regulasinya ya, sebenarnya maksimal tuh 5 orang, dan kalau orang bergerak itu cipratannya lebih tinggi, jadi mestinya jaraknya 20 meter, bukan 1,5 meter kalau bersepeda, misalnya ya gitu bergerak. Nah kemudian siapa sih yang harus menggunakan face shield gitu ya? Face shield itu ya bisa melindungi lebih itu bagi yang kita memberikan layanan yang langsung bertatap muka, misalnya ada CS gitu ya, customer service yang atau siapapun yang bertugas, beliau duduk kemudian mungkin depannya berdiri sehingga sangat mungkin terciprat langsung misalnya. Apalagi kita tidak bisa memastikan bahwa yang datang itu selalu pakai masker. Nah, itu memang face shield kemudian melindungi, tetapi tidak menggantikan masker. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena kebetulan kami juga banyak diskusi terkait dengan ini, begitu ya. Bagaimana dengan teman-teman yang harus melayani mahasiswa secara langsung, gitu. Kan nggak bisa begitu. Lihat misalnya ada yang datang, oh ternyata ada orang yang nggak pakai, maskernya nggak digunakan dengan benar gitu. Karena masuk kan harus pakai masker ya, masuk harus pakai masker. Semuanya zona masker sekarang. Tetapi mungkin maskernya tidak digunakan secara benar. Nah, maka kita salah satunya yaitu menggunakan face shield itu bisa, tetapi tidak menggantikan masker. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi bukan menggantikan masker karena
mungkin penggunaan maskernya tidak benar, jadi ada APD tambahan di sini, tidak hanya menggunakan masker. Dan kalau kita bandingkan efektivitasnya face shield dengan masker justru tidak dapat dibandingkan ya, karena ini memang mereka beda ya, sama-sama APD tapi tidak dibandingkan karena memang mereka punya tujuan masing-masing. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Umi nih. Pertanyaannya pasti buat Bu Pri. Sampai kapan new normal ini akan berlaku? Apakah selamanya atau setelah zona hijau diberlakukan? Nah ini Bu Pri. Waduh, kalau kita berharap sebenarnya hal-hal yang pokok tadi, terima kasih nih Bu Umi, hal-hal yang pokok sebenarnya terus ya, misalnya pola makan yang sehat, kemudian aktivitas fisik ya, ini mestinya terus, cuci tangan, itu mestinya tidak hanya sampai zona hijau, tapi selamanya. Makanya kenapa disebut sebagai new normal ini, ya kita merasa bahwa ini adalah hal normal gitu, bukan hal baru lagi gitu, tapi ya memang kita harus begini, SOP-nya begitu ya, prosedurnya. Ketika kemudian mau makan ya harus cuci tangan dulu pakai sabun, cuci tangannya tidak hanya dilewatkan air saja, tetapi kemudian ya memang menggunakan sabun gitu ya, seperti itu. Tetapi beberapa hal yang misalnya kayak masker ya, nanti ketika kemudian sudah ada rekomendasi atau kebijakan, bukan hanya zona hijau ya, kalau zona hijau pun sebenarnya kita juga tidak tahu, di daerah zona hijau pun kita tidak bisa memastikan bahwa tidak ada orang yang datang. Itu. Jadi untuk sekarang memang untuk kewaspadaan ya sementara menggunakan masker terlebih dahulu, begitu, seperti itu. Tapi beberapa hal yang tadi misalnya terkait dengan perilaku hidup sehat, cuci tangan, pakai sabun, kemudian aktivitas fisik, pola makan, minum air putih 8 gelas dan sebagainya, itu ya untuk imunitas dan sebagainya ya saya kira selamanya, begitu. Begitu Mbak Lasdes. Baik, terima kasih Bu Pri. Ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu mau secara langsung, kita masih ada waktu sekitar 15 menitan sebelum nanti ada statement closing dari masing-masing narasumber. Apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Sudah tidak ada. Atau kita tunggu. Jadi ya Bapak Ibu, saya akan kembali lagi kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Bu Laksmi ya. Bu Laksmi masih di situ kan Bu Laksmi? Ya, ya Bu Laksmi. Ya, ini kan karena judulnya adalah rekomendasi ya Bu Laksmi, setelah mendengar berbagai macam sharing knowledge dan experience dari berbagai macam narasumber, kira-kira apa yang direkomendasikan oleh Bu Laksmi selaku orang tua terkait dengan new normal ini? Mungkin singkat saja Bu. Ya, mungkin kalau rekomendasi dari saya, kalau dari sekolah, untuk sekolah yang tadi saya sampaikan, protokol kesehatan dari pemerintah diterapkan secara serius dan benar-benar, dan mungkin kalau untuk para orang tua dan wali murid juga adalah bagaimana kita harus selalu memberikan pemahaman pada anak-anak kita untuk selalu mulai menerapkan new normal tadi itu ya. Cuci tangan, jaga jarak, dan menjaga kesehatan. Itu saja sih. Oke, berarti sekolah tolong siap-siap dengan protokol kesehatannya, dan juga orang tua kita berikan edukasi terkait dengan hal ini kepada anak. Iya, supaya ini ya nyaman orang tua lahir batin gitu ya Mbak Lasdes. Biar nggak was-was ya Bu ya. Iya. Oke, baik, ini saya kembalikan ke sekolah. Bapak Ibu, pertama dari Bu Umi dulu. Bu Umi mungkin ada rekomendasi singkat saja untuk terkait dengan new normal ini. Ya, apabila new normal nanti diberlakukan di sekolah, kami tentunya sangat membutuhkan kerjasama yang baik dari wali murid, orang tua murid, dan juga lingkungan sekitar untuk menjaga anak-anak supaya tetap dalam keadaan sehat, dan semua warga sekolah juga dalam keadaan sehat. Pihak sekolah juga berusaha menyediakan alat-alat untuk menjaga kesehatan tersebut, dan juga menyampaikan edukasi kepada siswa-siswi serta orang tua lewat grup-grup WhatsApp orang tua wali murid. Mungkin demikian. Baik, menjawab tadi rekomendasi dari orang tua murid, dari guru SD, Bu Umi menyatakan bahwa
sekolah akan mengusahakan protokol kesehatan dan juga edukasi untuk anak-anak dan juga pada orang tua, namun juga dibutuhkan kerjasama dengan wali murid dan juga lingkungan supaya nanti setiap komponennya dapat tetap sehat. Begitu ya Bu Umi ya? Iya, betul. Terima kasih Bu Umi. Selanjutnya dari pihak sekolah, ini sekolahnya rombongan dari TK sampai SMA ada. Pak Banu, ada rekomendasi? Singkat saja Pak Banu. Ya, yang pertama kami rekomendasinya yang pertama untuk pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, bahwa ini di masa tanggap darurat pandemi ini tentu juga beban masyarakat juga banyak, salah satunya beban ekonomi ya begitu ya, sehingga perlu ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk memastikan bahwa dana untuk sekolah-sekolah itu tersedia. Misalnya salah satunya adalah dana insentif untuk kuota internet bagi para siswa. Jadi itu dipastikan apakah setiap bulan selalu ada yang diberikan kepada siswa atau orang tua agar bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan lancar. Kemudian yang kedua, kami juga mengharap kerjasama dari orang tua agar kita bisa sama-sama mendidik ya anak-anak kita. Kami mendidik dari jarak jauh, orang tua mendidik langsung di rumah. Tentu juga ada kesepahaman yang perlu kita miliki ya. Salah satunya kemarin ketika kami melaksanakan penilaian akhir tahun ya PAT secara online, ya memang ada yang mempertanyakan tentang loh nanti kalau yang mengerjakan bukan anaknya bagaimana, yang mengerjakan kakaknya bagaimana, yang mengerjakan orang tuanya bagaimana, misalnya begitu. Nah, justru disitulah pendidikan karakter itu kita jalankan. Kejujuran dijalankan oleh anak bersama dengan orang tua, begitu ya. Kedisiplinan untuk waktunya. Dan di situ ketika terjadi kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua, maka pendidikan bagi anak-anaknya juga akan terjamin juga. Nah, yang ketiga, kami sendiri di pihak internal sekolah, kami juga akan berupaya untuk menyiapkan sebaik-baiknya sehingga meskipun itu pembelajaran tidak tatap muka, tetapi para peserta didik, orang tua dapat kami layani dengan baik. Begitu, terima kasih. Baik, Pak Banu, ada 3 rekomendasi. Yang pertama kepada pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, ini kebijakan terkait dengan dana pendidikan ya, karena daring tentunya membutuhkan kuota internet, lalu bagaimana ini ya supaya tidak saling lempar ke sekolah, lempar ke dinas. Nah ini yang perlu ada kebijakan yang jelas. Kemudian adalah rekomendasi yang kedua adalah kesepahaman antara guru dan orang tua, karena orang tua dan guru sama-sama mendidik karakter anak, jadi butuh kolaborasi di sini supaya nanti pelaksanaan daring itu tetap dilaksanakan dengan prinsip-prinsip kejujuran dan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran masing-masing tingkat pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah dari internal, tentunya seperti tadi yang Bu Umi katakan, sekolah tetap menyiapkan apa yang perlu dipersiapkan terkait dengan new normal ini. Mungkin itu dari Bu Umi dan Pak Banu terkait dari pendidikan. Selanjutnya dari Bu Pri, ada rekomendasi Bu Pri? Baik, terima kasih Mbak Lasdes. Saya cukup satu saja. Jadi mari kita bangun kepedulian. Saya kira berawal dari kepedulian ini kita akan bisa bergerak bersama untuk kemudian menerapkan apapun namanya, mau new normal atau apa begitu ya, tetapi bagaimana kemudian pertama kita peduli dengan kesehatan ya, bahwa kalau kemudian kita sakit itu kita juga bisa mengancam orang lain begitu. Sehingga dengan peduli mari kita terapkan, dan peduli ini artinya menjaga diri sendiri dan orang lain begitu ya. Dengan seperti itu saya kira untuk adanya kebijakan-kebijakan atau kesepakatan-kesepakatan menjadi lebih mudah untuk diimplementasikan. Meskipun kemudian berat, wong semuanya juga merasakan begitu ya. Misalnya tadi ada masalah kuota dan sebagainya kan bisa dirembuk ya. Artinya biar tidak saling menyalahkan gitu ya. Mungkin tidak menganggap, oh ini gurunya menjadi lebih enak, nggak perlu ngajar gitu ya. Tidak seperti itu, tapi saya kira kalau kemudian karena ternyata dia juga ceritanya, wah ternyata sampai jam 11 malam gitu. Itu mungkin tidak semua orang tahu juga begitu. Jadi
saya kira mari kita saling peduli. Kalau kemudian kepedulian ini dibangun, kita bisa menghadapi masalah ini bersama-sama dan kita bisa menyelesaikan dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Pri. Saya mengambil beberapa bagian dari Bu Pri. Jadi rekomendasi yang telah saya simpulkan baik dari orang tua, kemudian juga dari Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan juga para pakar di sini. Yang pertama adalah di sini yang saya garis bawahi adalah kerjasama, ya kerjasama, karena kita tidak mungkin mengusahakan ini semua kalau kita berdiri sendiri-sendiri, dan perlu juga pemahaman di sana, sehingga nanti juga akan memunculkan kepedulian pada kita, ya kepedulian tadi Bu Pri sudah jelaskan bahwa penerapan kita bisa dapat bergerak bersama, apapun itu namanya, new normal atau old normal, kita bisa bergerak bersama, tentunya kita peduli bahwa itu kesehatan tidak hanya milik sendiri tapi juga milik orang lain. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Mungkin bukan kesimpulan ya, saya hanya mengambil cuplikan-cuplikan dari rekomendasi Bapak Ibu. Demikian dari saya, moderator. Kalau misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan dari penyampaian saya mohon maaf atas perhatian Bapak Ibu, dan juga Bapak Ibu yang sudah bergabung melalui YouTube dan Zoom kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan selanjutnya tetap dapat menjalankan new normal ini, khususnya bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang sedang bersekolah, masa usia sekolah, juga dapat tidak was-was lagi, tidak lagi curiga dan lain sebagainya. Saya menggarisbawahi tadi yang dinyatakan oleh Bu Pri bahwa pemahaman literasi itu penting, bagaimana kita mencarinya, kemudian bagaimana kita menganalisisnya, dan kemudian kita putuskan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada MC, yaitu Mbak Hani. Baik, terima kasih kepada Ibu Lasdes Kristiani Friday yang telah memimpin diskusi talkshow pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Monggo kepada Bapak Ibu sekalian, mohon untuk meng-on-kan kameranya terlebih dahulu untuk kami lakukan dokumentasi. On kamera, Mas. Ya. Ini geser. Mbak Akan ikut nggak? Ini yang moto siapa, Mbak? Mbak Eci. Mbak Eci. Mbak Eci siap? Mbak Eci, oke ya. Siap ya, Bapak Ibu? Nanti 2 kali pose. 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2. Baik. Ya. Masa pindah. Baik, acara yang terakhir adalah penutupan. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah ikut serta dalam acara talk show pada siang hingga sore ini. Kami sedikit informasi untuk talk show seri 2 nanti ada pada hari Kamis tanggal 2 Juli pukul 13 dengan tema New Normal di Perkantoran. Monggo kepada Bapak Ibu sekalian yang tertarik untuk mengikuti talk show ini bisa mendaftar. Kemudian kami juga sudah kirimkan melalui chat room bahwa mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi link evaluasi kegiatan talk show pada siang hari ini. Kemudian untuk link akan kami kirimkan juga melalui chat, melalui email masing-masing peserta. Baik, acara akan kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi.